Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semester 1. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Logika, Argumentasi dan Penalaran Hukum. Baik, minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai logical fallacy atau kesalahan berpikir dalam menyusun sebuah argumen. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu jenis logical fallacy yang biasa ditemukan di dalam masyarakat ataupun di dalam penegakan hukum. Nama logical fallacy-nya adalah argumentum ad hominem. Nah, pada pembahasan ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 pembahasan. Pertama, pengertian, yang kedua, jenis, dan yang ketiga adalah contoh dalam penegakan hukum. Oke. Nah, apa itu argumentum ad hominem? Nah, secara pengertian, menurut bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu argumentum, ad, dan hominem. Argumentum artinya argumen atau alasan, sedangkan ad hominem artinya mengenai orang. Nah, jadi secara bahasa dapat dipahami bahwa argumentum ad hominem itu adalah argumen yang dikenakan kepada seseorang atau argumen yang didasarkan kepada seseorang. Kita akan mencerna ini lebih jelas apabila kita melihat pengertian secara istilah. Menurut pengertian istilah, argumentum ad hominem itu adalah cara berargumentasi yang keliru dari seseorang karena orang tersebut menyerang argumentasi orang lain bukan karena argumentasinya, akan tetapi menyerang orang yang berargumen. Nah, bisa dipahami ya kira-kira. Jadi, argumentum ad hominem itu ketika ada orang yang berargumen, nah kemudian kita menolak argumen itu bukan karena argumennya, tapi karena orang yang berargumen. Nah, kalau dalam Islam itu kan dilarang ya. Karena dalam Islam disebutkan ungzur ma qala wala tangzur man qala, gitu kan. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara, begitu. Nah, itu secara pengertian. Nah, kekeliruan ini biasanya ada dalam beberapa bentuk. Nah, misalkan bentuk pertama, seseorang menyerang argumen orang lain bukan berdasarkan argumennya, akan tetapi berdasarkan karakter, kebangsaan, atau bahkan karena agama yang dianut oleh orang yang berargumen. Padahal itu semua tidak ada hubungannya dengan argumen yang dikemukakan. Nah, itu mengenai pengertian dari argumentum ad hominem. Nah, kemudian jenis argumentum ad hominem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah argumentum ad hominem abusive. Apa maksudnya? Yaitu argumen yang diarahkan untuk menyerang pribadinya secara langsung. Ini biasanya identik dengan fisik atau sangat dekat dengan penghinaan dan pelecehan. Misalkan begini. Ada orang yang berargumen, argumennya benar. Nah, tetapi misalkan orang tersebut secara fisik memiliki tubuh yang pendek. Nah, terus kita bilang begini, apa sih kamu ngomongnya ketinggian, orang badan kamu aja pendek. Nah, itu contoh ad hominem abusive. Jadi menyerang seseorang itu berdasarkan fisiknya, bukan berdasarkan argumen. Ini adalah kesesatan, termasuk kesesatan dalam berpikir. Nah, kemudian jenis yang kedua, argumentum ad hominem itu adalah ad hominem circumstantial, yaitu menyanggah dengan pernyataan atau argumen di mana si penyanggah tersebut menyerang hubungan orang lain dengan lingkungannya. Nah, contoh begini. Misalkan ada orang nih yang berargumen. Nah, kita itu tidak setuju dengan argumennya bukan karena argumen, tapi karena
orang tersebut memiliki hubungan dengan lingkungannya, baik itu agama, budaya, suku, dan ras dan lain sebagainya. Nah, contoh begini, misalkan kita lagi ada masalah nih dengan sesama orang Islam. Nah, terus ada orang Kristen misalkan atau agama lain yang ingin menengahi untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, terus kita bilang begini, ngapain kamu pakai tanya-tanya kenapa kami saling bertengkar? Orang kamu beda agama kok. Itu bukan urusan kamu, gak usah ikut campur. Nah, padahal sebetulnya misalkan orang yang berbeda agama itu adalah mediator, dia ahlinya di bidang pemecahan masalah misalkan. Nah, itu juga termasuk ad hominem circumstantial. Nah, kemudian yang ketiga ada juga jenisnya, yaitu ad hominem to QQ, yaitu yang intinya adalah sesuatu yang berbentuk penyerangan kepada si penulis atau si pembicara dengan memberikan kritik atau catatan bahwa orang tersebut, si penulis atau si pembicara tersebut tidak menjalankan apa yang dituliskan atau yang dikatakan, sehingga kita menolak argumennya. Contoh begini, misalkan ada orang yang menulis tentang tidak setuju terhadap poligami misalkan ya, dengan alasannya yang begitu jelas bisa dipertanggungjawabkan misalkan. Nah, kemudian kita menjawab begini, ngapain kamu, kita nggak usahlah percaya terhadap tulisan dia, orang dia juga belum menjalankan poligami atau belum pernah berpoligami. Nah, itu juga menurut saya termasuk terhadap jenis ad hominem yang satu ini. Nah, itulah jenisnya. Kemudian bagaimana contoh penerapan argumentum ad hominem dalam logika hukum? Banyak sebetulnya ditemukan, atau contohnya kita bisa mencari sendiri. Nah, setidaknya saya ingin memberikan 2 contoh. Satu, misalkan seorang hakim menolak kesaksian dari seorang saksi di dalam suatu persidangan karena saksi tersebut memiliki kekurangan fisik yang padahal tidak ada hubungannya dengan kesaksian. Nah, ini juga bentuk ad hominem apabila hakim berpikiran seperti itu. Kalau selama saksi itu kesaksiannya benar, meskipun misalkan terhadap ada keterbatasan fisik, ya itu nggak masalah, harus diterima. Nah, atau misalkan seorang pengacara menolak untuk menjadi pembela kliennya karena kliennya itu berbeda agama dengan pengacara tersebut. Nah, ini juga termasuk ad hominem. Penolakannya itu tidak berdasarkan fakta hukum, tapi berdasarkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Meskipun misalkan orang itu berbeda agama dengan kita, tetapi kalau memang dia tidak bersalah, ya harus dibela. Atau sebaliknya, meskipun dia seagama dengan kita, meskipun dia salah, ya harus dikemukakan kesalahannya. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana bentuk argumentum ad hominem dalam logika hukum. Dan ini sangat penting sebetulnya untuk menunjang keputusan-keputusan hukum yang adil, untuk menunjang perumusan logika-logika hukum yang benar. Nah, jadi argumentum ad hominem ini harus sangat dihindari. Oke, baik teman-teman, dari saya mungkin untuk kuliah kali ini cukup sekian dulu ya, karena untuk jadwal Ramadan kan cuma 1 jam, jadi diskusinya biar lebih lama. Silakan untuk selanjutnya kita berdiskusi, saya sangat senang hati. Kalau ada yang bertanya atau menanggapi, silakan disampaikan melalui WhatsApp, boleh dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu dengan ikon mengacungkan tangan ya di grup WA. Terima kasih.